Assalamualaikum warahmatullahi pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Senang sekali saya Luz Clarita Deborah Sidaling kembali menyapa Anda semua dalam program Solusi Menuju Sehat. Dan hari ini selama 1 jam ke depan pemirsa kita akan berbincang-bincang mengenai dunia kesehatan. Dan sebentar juga Anda semua boleh bergabung bersama kami di line interaktif kami. Dan hari ini pemirsa kita akan membahas satu topik yang mungkin sudah sering sekali kita dengar di masyarakat, yaitu penyakit diabetes. Dan telah hadir bersama-sama saya di sini Dr. Masna SPPD Finasim. Beliau merupakan dokter penyakit dalam RSUD Undata Palu. Ya, saya sapa dulu. Selamat malam Ibu Dokter. Selamat malam, Mbak. Iya, Ibu Dokter, saya panggilnya Dokter Masna ya. Masna aja. Oke. Bu Dokter, pada malam hari ini sesuai tema kita akan membahas satu penyakit yang sering sekali ditemukan di masyarakat ya, yaitu penyakit diabetes. Dan Ibu Dokter, bagaimana ini pelayanan di rumah sakit Ibu Dokter? Ya, alhamdulillah ya, mungkin 60-70% ya, lumayan banyak ya kasus, terutama untuk kesempatan ini mungkin kita akan bahas banyak diabetes ya. Oh ya. Iya. Baik, nah tentunya diabetes ini kita tahu dan kita banyak juga yang mungkin mengidap penyakit diabetes. Hanya saja banyak juga dari kita yang belum mengetahui apa sebenarnya penyakit diabetes ini. Dan boleh Dokter Masna, boleh dijelaskan sedikit pengertian dari penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu sebenarnya penyakit apa sih, Dokter? Jadi diabetes itu sebetulnya Mbak ya, mungkin sudah dari teman-teman pemirsa sekalian mungkin sudah pada tahu ya, apalagi banyak kasusnya, pasien-pasien kami yang banyak datang berobat ke rumah sakit itu paling banyak mungkin 60-an% lah dengan kasus-kasus diabetes. Ya, orang tahunya diabetes itu pasien biasa istilahkan kencing manis ya Mbak ya. Ya memang sih dari gejala klinis itu bisa didapatkan kencing yang manis ya, makanya mungkin pendapat awam itu menganggapnya sebagai penyakit kencing manis. Jadi diabetes itu adalah suatu penyakit metabolik. Gejala utamanya adalah peningkatan kadar gula darah. Peningkatan kadar gula darah nanti yang implikasinya banyak hal-hal. Misalnya pasien dengan peningkatan kadar gula darah, pasien mungkin datang dengan keluhan lemas, ada turun berat badan, banyak buang air kecil, banyak cenderung mau makan terus kayak gitu. Jadi ya sebetulnya itu adalah suatu penyakit metabolik ya. Yang saat ini kita tahu diabetes itu sangat-sangat banyak kasusnya. Dan itu berdasarkan data sebetulnya untuk Indonesia sendiri itu ternyata berdasarkan IDF ya, itu survei tingkat dunia ya Mbak ya, ternyata diabetes itu di Indonesia itu menempati urutan ke-6 seluruh dunia loh, ya, setelah Amerika. Jadi kita termasuk daerah negara berkembang yang kasus-kasusnya makin hari makin meningkat memang. Jadi ini ya beban sebetulnya untuk kita semua. Beban buat dokter, beban buat masyarakat, beban buat pemerintah juga. Oh ya, iya. Sebetulnya kayak gitu. Nah, seperti itu ya Dokter ya. Dan apakah penyakit diabetes ini memiliki jenis-jenis yang berbeda? Ya biasa, apalagi masyarakat dan termasuk saya juga, yang biasa saya dengar penyakit gula basah dan gula kering. Ya itu bagaimana sih Dokter dan apa yang membedakannya? Jadi diabetes itu yang mungkin yang paling banyak kasus di kita itu diabetes tipe 1 Mbak ya, selain diabetes tipe 2. Ada diabetes lain tipe 1, ada diabetes pada ibu hamil ya. Biasanya ibu hamil itu didapat pada usia kehamilan di atas 24 minggu. Ada juga DM tipe lain istilahnya. DM tipe lain itu yang mungkin pencetusnya bisa jadi karena obat-obatan atau peradangan ada daerah yang namanya pankreas ya. Pankreatitis itu salah satu penyebab DM tipe lain yang paling sering. Nah, kasus paling banyak di kita yang jadi beban ini sebetulnya adalah DM tipe 2, Mbak ya. Kita tahu DM tipe 2 itu faktor resikonya yang pertama faktor keturunan, pola hidup, hipertensi, obesitas, dislipidemia. Kenapa itu kasusnya jauh-jauh lebih besar dibanding DM tipe yang lain ya. Oh ya, seperti itu. Berarti di dunia kedokteran itu mengenal tipe-tipe ya? Iya. Ada tipe 2 tadi? Tipe 2, yang paling banyak kasus tipe 2 Mbak sebetulnya. Oh, iya. Selain tipe 2 ada tipe apa lagi nih, Ada Dokter? DM tipe 1, ya biasanya itu paling banyak ditemukan di anak-anak ya, itu karena memang terjadi. Jadi ada satu organ di badannya kita yang namanya
pankreas. Jadi pankreas itulah yang bertanggung jawab dalam regulasi gula darah di dalam tubuh. Nah, pada pasien diabetes tipe 1 itu terjadi kerusakan memang di awal-awal dari pankreas. Jadi kalau DM tipe 2 itu ada 2 proses yang bisa terjadi, kerusakan pankreas sendiri atau defek fungsinya dari pankreas itu. Jadi DM tipe 1 memang paling banyak di anak-anak, Bu. Jarang sekali kita dapatkan di usia yang lebih dewasa. Oh ya, Ya. seperti itu. Berarti di dunia kedokteran itu Iya. Dikenal dengan diabetes tipe 1 Tipe dan 1. tipe 2. Tipe 2. Ada DM gestasional pada ibu hamil, ada DM tipe lain yang tadi saya sempat jelaskan di awal tadi. Oh ya, dan bagaimana itu dokter? Tanggapan dokter dengan nama diabetes, nama penyakit gula yang gula basah dan gula kering itu bagaimana di dalam dunia kedokteran? Sebetulnya sih di dunia kedokteran kita tidak mengenal istilah gula basah, gula kering ya. Kadang-kadang kalau pasien nanya ke saya ya Mbak ya, kalau datang ke klinik, ke rumah sakit, dok saya ini gula basah atau kering? Kadang-kadang saya suka nanya balik ke pasiennya, yang ibu asumsinya gula basah itu seperti apa? Kalau saya sih berpikir seperti ini, gula basah itu mungkin pasien-pasien di luar sana menganggap itu pada umumnya kan ada beberapa kasus, banyak kasus, bukan beberapa lagi sih sebetulnya. Pasien datang mungkin dengan luka diabetes yang basah ya, yang mungkin asumsinya lebih ke situ sebetulnya. Gula basah, gula keringnya. Gula kering kalau nggak ada luka sepertinya. Oh, iya, Jadi kita sebetulnya nggak memakai istilah itu. Yang ada itu diabetes yang tadi berdasarkan kategorinya, tipe 1, tipe 2. Itu pun pengkategoriannya juga ada yang tipe, kayak misalnya pada pasien diabetes itu apakah dia pasiennya tipenya kurus atau obesitas, ya itu yang sebetulnya kita pakai. Oh ya, berarti yang membedakan tipe 1 dan Iya. tipe 2 itu ya. Oke. Nah, ini dokter, berapa kadar gula darah yang normal bagi tubuh manusia, dokter? Jadi sebetulnya kita mengenal ada gula darah normal, gula darah pada pasien diabetes, dan gula darah pada ada yang namanya kondisi prediabetes. Nah, prediabetes ini yang kita harus hati-hati. Ya, kadang-kadang orang sudah lihat, oh standar laboratorium segini, gula darah saya segini, ternyata nggak lihat itu sudah termasuk prediabetes. Nah, prediabetes ini penting kita investigasi. Kenapa? Karena ternyata 20-40% prediabetes itu akan berkembang jadi diabetes kalau kita tidak tangani dengan baik. Ya, kadarnya, batasannya mungkin secara awam ya. Kalau kita itu di rumah sakit itu ada yang namanya pemeriksaan gula darah puasa, gula darah setelah makan, ada yang namanya tes toleransi glukosa oral. Itu biasanya ada persiapan-persiapan yang kita berikan ke pasien. Nah, kapan dikatakan gula darah normal? Kalau gula darah normal ya, kalau kadar gula darah puasa sebetulnya di bawah 100 itu kita anggap normal. Prediabetes itu antara rentang normal sampai ke diabetes, antara 100 sampai 128, itulah prediabetes di situ. Kalau gula darah sewaktu, ya kalau orang diabetes di atas 200 itu dengan gejala klasik ya Mbak ya. Jadi kalau ada pasien ke kita datang mungkin dengan gula darah 200-an lebih lah, kita nggak boleh langsung sih sebetulnya bilang itu diabetes. Kita harus kembali ke kriteria penegakan diagnosisnya. Kalau pakai gula darah sewaktu, kita harus mencari ada nggak gejala klasik di pasien. Gejala klasik ya mungkin seperti turun berat badan, ya sering haus, sering lapar, sering buang air kecil. Oh ya, seperti Itu yang biasanya ya. Kecuali kalau kita bikin prosedur pemeriksaan seperti gula puasa, tanpa gejala klasik itu kita udah bisa tegakkan pasien diabetes. Oh iya, seperti yang dokter juga katakan tadi, adanya pemeriksaan tes gula darah. Iya. Ya. Kapan waktu yang tepat dokter untuk kita tes gula darah kita? Mungkin sebelum makan atau setelah makan, dokter? Jadi sebetulnya begini ya, ada kriteria kita lakukan screening ya. Saya bicara secara umum aja. Kapan kita harus berpikir untuk evaluasi gula darahnya kita? Yang pertama, kalau misalnya kita ada riwayat keluarga diabetes, ya. Terus yang kedua, pada pasien-pasien hipertensi, pada pasien-pasien dengan obesitas, pada pasien-pasien dengan kolesterolnya, riwayat kolesterol tinggi, itu harus sebaiknya kita screening untuk diabetes, ya.
pemeriksaan untuk penegakan diagnosisnya tadi saya sempat bahas, ada yang namanya gula puasa, gula darah setelah makan, ada yang namanya tes toleransi glukosa oral. Itu biasanya prosedurnya pasien dipuasakan minimal 8 jam, kemudian setelah puasa dikasih beban glukosa. Jadi itu lab-lab tertentu yang bisa menyiapkan itu. Dikasih beban glukosa 75 gram, setelah itu 2 jam berikutnya akan diperiksa ulang gula darahnya. Kalau gula darahnya lebih atau sama dengan 200, kita bisa tegakkan dia diabetes. Jadi mungkin kalau pemirsa-pemirsa ada sudah punya faktor resiko ya, keluarganya diabetes, ada hipertensi, dislipidemia ya, atau mungkin usia di atas 40 tahun itu sebetulnya sudah waktunya kita harus screening diabetes. Sudah beresiko ya dokter ya? Oke, tadi dokter juga sempat bahas pemirsa-pemirsa di rumah yang mungkin memiliki faktor-faktor keturunan ya. Ada keluarganya mungkin yang pengidap diabetes. Dan berapa persen itu dokter? Berapa persen seorang anak yang memiliki keluarga diabetes akan mengidap penyakit diabetes? Jadi itu sebetulnya kapan pasien dengan riwayat keluarga ya, itu dikatakan di penelitian ya Mbak ya, kalau orang dengan riwayat keluarga diabetes ternyata dia punya kans 2 sampai 6 kali lipat beresiko untuk terkena diabetes. Dari data itu ya biasanya sekitar 20 sampai 40% ya. Kalau misalnya dia punya faktor resiko keluarga, kemudian dia tidak menjaga pola makan, tidak menjaga berat badannya, tidak menjaga tekanan darahnya, ya resikonya akan berkali-kali lipat untuk berkembang menjadi diabetes. Oh ya, seperti itu. Ya, pemirsa di rumah, kami juga membuka line interaktif untuk Anda semua yang mungkin bisa menanyakan langsung kepada Dokter Masna, dan Dokter Masna juga akan langsung menjawab. Pemirsa di rumah bisa terhubung bersama kami di 0451 452 414 atau 0817 452 414. Iya, bagaimana? Ternyata Ibu Dokter sudah ada penelpon kita yang pertama, langsung saja. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, ya, Ibu? Dengan Mikaela, Dok, di Toboli. Oh, dengan Ibu Mikaela di Toboli. Iya. Iya. Ibu Mikaela, langsung saja dengan pertanyaannya, Bu. Baik, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, Dok. Tadi saya baru mau menanyakan soal keturunan nih, Dok. Ya, tapi barusan sudah dijelaskan bahwa berapa sampai 6 kali lipat kemungkinannya ya, Dok ya. Nah, kira-kira, Dok, apakah ciri-ciri yang bisa kita lihat dari seorang anak kayak begini, Dok? Suami saya itu ada turunan dari papanya yang diabetes itu dengan gula sama, Bu, Dok ya? Diabetes dengan gula sama ya? Iya. Iya. Oke, itu jadi opanya itu ada gula, kemudian turun ke papanya. Nah, saya takutnya turun ke anak saya perempuan nih, Dok. Nah, apa ciri-cirinya seperti apa, Dok? Terus kemudian, Dok, ini kan di kakinya itu dia kalau luka berbekas, Dok, kayak susah hilang gitu. Apakah itu salah satu ciri-ciri atau memang ya namanya anak-anak ya, mungkin gatal, garu, luka gitu, Dok. Ya, makasih, Dok. Iya, terima kasih Ibu Mikaela di Toboli. Ya, langsung saja dokter dengan pertanyaan Ibu Mikaela tadi yang menanyakan apa ciri-ciri dari seorang anak yang memiliki keturunan pengidap diabetes dan dia memiliki luka yang berbekas ya, itu bagaimana? Apakah biasa saja atau itu menjadi salah satu pemicunya atau ciri-cirinya? Silakan dokter. Tadi saya sempat bahas ya, Ibu Mikaela, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari Toboli jauh ya, Pak? Iya, ya? dari Toboli, Ibu. Aduh, jangan-jangan di Toboli banyak ini ya, apa sih namanya itu? Lalampa. Lalampa Toboli. Ya, hati-hati dengan lalampa ya, Bu ya. Kebanyakan karbo juga bisa meningkatkan resiko diabetes. Oh iya, iya. Bagaimana kita
mencurigai ya, apalagi dengan pasien-pasien dengan individu-individu yang ada riwayat keluarga. Tadi saya sempat bahas ada yang namanya gejala klasik. Gejala klasik itu yang biasanya memang klasik muncul di pasien-pasien diabetes. Ada penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya, kemudian pasien cenderung sering-sering lapar, sering haus, sering buang air kecil. Ditambah faktor resiko ada riwayat keluarga, sebaiknya kalau datang dengan kondisi seperti itu sebaiknya sudah harus langsung di screening diabetesnya. Nah, masalah luka biasanya sih yang bergejala kalau misalnya memang pasien sudah dengan diabetes itu lukanya penyembuhannya yang biasanya jadi memanjang Ibu ya. Mungkin luka sedikit memanjang yang harusnya dengan kondisi normal bisa langsung sembuh ya, mungkin 2-3 hari. Kalau luka-luka biasa itu 2-3 hari mungkin sudah ada langsung penyembuhan ya. Tapi kalau pasien diabetes ya biasanya kalau kita tidak apalagi dengan kondisi gula darahnya yang tinggi ya, mungkin luka yang harusnya menyembuh dalam 2-3 hari bisa lebih memanjang. Jadi itu yang harus hati-hati sebetulnya. Kalau dapat seperti itu sebaiknya screening dulu. Screening ke arah kita harus tegakkan dulu diagnosis diabetesnya. Kalau sudah ditegakkan kita lihat kira-kira apa tindak lanjutnya apa. Karena tidak semua diabetes sih harus melulu kita mulai dengan langsung pengobatan ya. Mungkin bisa dengan pengaturan pola makan ya. Oke, itu yang utama. Oh iya, seperti itu ya jawaban untuk Ibu Mikaela di Toboli. Dan pemirsa, Solusi Menuju Sehat akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Solusi Menuju Sehat dengan tema penyakit diabetes, masih dengan narasumber kita, Ibu Dokter Masna SPPD Finasim. Ya, Ibu Dokter, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita tadi. Ya, tadi ada penelpon yang menanyakan tentang anaknya ya. Berarti Ibu Dokter seperti tipe diabetes tadi yang kita sudah bahas di awal, berarti kalau untuk anak-anak itu dia masuk di tipe 1 ya, Ibu Dokter? Pada umumnya sih sebetulnya tipe 1 karena itu defek sel beta pankreas yang tadi saya jelaskan. Cuman kalau misalnya pasien itu riwayat diabetes keluarga, nah kalau DM tipe 1 itu sebetulnya tidak ada faktor resiko dari keluarga, jadi dia murni defek dari sel beta pankreasnya. Kalau dia dengan riwayat keluarga diabetes ya kemungkinan tetap di tipe 2. Kalaupun dia memang terdiagnosis diabetes di awal-awal, ada yang namanya early onset diabetes. Jadi ya yang awal pada umumnya diabetes muncul gejala-gejalanya di usia 40 tahun ke atas ya mungkin karena faktor resiko keluarga. Jangan sampai kita harus lihat lagi apakah anaknya obesitas, ada gangguan lipid darah, itu ya bisa jadi memicu juga sebetulnya. Kasus diabetes muncul lebih awal dibanding onset usianya secara umum. Oh ya, seperti itu ya Ibu Dokter. Oke, selanjutnya nih Ibu Dokter, diabetes ini, oh iya, kita langsung dulu ke penelpon kita. Silakan. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Rimba Manulang. Bapak Rimba Manulang. Di Donggala. Di Donggala. Oke, Bapak, silakan langsung saja dengan pertanyaannya, Bapak. Ya, halo, selamat malam, Dok. Selamat malam. Halo. Iya. Selamat malam. Ya, temanya malam ini bagus. Bagus, Dok, untuk penyakit diabetes ini kan banyak di Kota Palu sendiri. Pertanyaan saya untuk bagi si penderita diabetes ini makanan apa saja dan olahraga apa saja yang bisa mengurangi kadar gula yang berlebihan dalam tubuh. Terus pertanyaan kedua, gula ini kan ada terbagi, ada gula tebu, gula aren atau gula yang lain-lain. Apakah itu berpengaruh semua ke peningkatan kadar gula dalam tubuh? Terus untuk menurut informasi yang saya dengar kan kalau orang buang air kecil
itu banyak yang lain di malam hari itu sudah mulai termasuk gejala ini ya, diabetes. Iya, baik. Kasih dok. Iya Bapak. Langsung saja kita jawab ya Ibu Dokter pertanyaannya. Yang pertama, penderita apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi kadar gula dalam tubuhnya kita? Olahraga apa saja, makanan apa saja? Dan yang kedua, kan ada banyak gula aren, gula pasir itu. Apakah semua itu juga memicu dengan adanya penyakit diabetes ini? Dan yang ketiga, apakah dengan seringnya buang air kecil malam hari itu menjadi salah satu ciri-ciri terkena penyakit diabetes? Silakan dokter. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Orang Donggala ini. Iya. Saya kebetulan tugas di Donggala loh Bu. Saya dokter penyakit dalam di Rumah Sakit KB Lota Donggala. Oh. Ya, salam kenal Bapak ya. Mungkin bisa nanti konsultasi lebih jauh ya Iya. di KB Lota ya. Oke. Jadi tadi pertanyaan Bapak makanan ya. Jadi Iya. memang pilar utama penata laksanaan diabetes sebelum kita memulai yang namanya obat-obat, insulin, yaitu adalah pengaturan pola makan. Makanan-makanan apa saja yang harus dihindari? Makanan yang karbohidrat kompleksnya tinggi, nasi, tepung, mie ya. Terus minuman-minuman yang manis-manis ya, kayak terutama yang bersoda sih sebetulnya Mbak ya. Minuman-minuman instan itu sebetulnya banyak berkontribusi kejadian diabetes yang tidak terpengaruh oleh itu tadi riwayat keluarga. Jadi ya faktor pola makan yang seperti itu yang harus kita jaga. Nah, untuk olahraga ya, olahraga sebetulnya ya tergantung toleransi masing-masing orang sih. Olahraga yang baik untuk diabetes itu olahraga yang kontinu dengan intensitas yang terjaga. Kontinu apa? Kalau di ada yang namanya guideline ya. Kalau kami di penyakit dalam itu ada Perkeni ya, guideline untuk penata laksanaan diabetes yang untuk olahraga diharapkan olahraga rutin kontinu minimal dalam 150 menit ya dalam seminggu itu kita harus sisihkan waktu untuk olahraga. Durasinya kalau misalnya kita bisa kontinu mungkin 3 sampai 5 kali dalam seminggu, mungkin setiap kali sesi olahraga itu bisa 30 sampai 45 menit. Jenis olahraganya tergantung toleransi masing-masing individu. Saya maksud tergantung toleransi. Kalau Bapak masih bisa jalan santai, lari-lari ringan ya silahkan lakukan olahraga yang rutin kontinu. Kalau Bapak misalnya tidak ada masalah dengan lutut atau persendian, mungkin olahraganya bisa dalam bentuk stretching ya, silahkan. Ada yang namanya gym, ya banyak ya, apalagi saat ini banyak menjamur ya gym. Itu sebetulnya olahraga stretching yang bagus untuk pengelolaan diabetes. Ya, silahkan sesuai, merenang juga sangat bagus untuk ini. Cuman untuk olahraga kita ada batasan ya Pak, ya lihat toleransi masing-masing, umur ya. Biasanya kalau kita olahraga, kita harus pantau denyut jantung. Denyut jantung yang kita toleransi untuk setiap orang itu, olahraganya itu 220 kali per menit dikurang umurnya. Jadi kalau udah lewat dari itu sebaiknya kurangi intensitasnya, kurangi durasinya. Jangan terlalu paksa lah. Kita banyak kasus ya Bu ya, olahraga mungkin terlalu dipaksa di jam-jam yang harusnya badan kita istirahat ya. Banyak kan yang olahraga suka olahraga malam ya, ternyata itu kan malam itu adalah waktu istirahat untuk badannya kita. Kita punya jam istirahat sebetulnya. Jangan dipicu, dipaksa untuk olahraga. Mungkin karena pagi hari full kegiatan, ya sudah ngambil waktu di malam hari. Justru itu agak beresiko sebetulnya. Kalau olahraga di jam-jam yang harusnya kita punya badan waktunya rehat, ya. Jadi hati-hati aja. Tapi mengenai jenis olahraga tergantung toleransi masing-masing. Iya, berarti tidak ada harus olahraga ini itu nggak ada ya, dokter ya. Oke, pertanyaan yang terakhir, apakah buang air kecil malam hari itu salah satu gejala gitu? Bisa jadi, makanya kalau ada gejala seperti itu silahkan mungkin ketemu dokter untuk investigasi lebih jauh lagi ya. Ya, jadi mungkin pemirsa di rumah ketika sudah merasakan adanya gejala-gejala yang seperti Dokter Masna sudah bahas tadi, segera langsung screening ya Ibu Dokter ya, langsung ke sebaiknya di screening. Iya, sebaiknya langsung ke screening untuk mengetahui bagaimana sebenarnya gula darah yang ada di dalam tubuhnya. Oke, kita lanjut lagi sambil kita juga masih menunggu penelpon dari pemirsa yang ada di rumah. Kita lanjutkan dengan
ini nih dok, tadi dokter sempat sampaikan itu makanan-makanan yang banyak mengandung kadar gula, terutama nasi, ya, mie. Berarti kalau kita mengkonsumsi, biasanya ini makanan yang paling enak nih untuk anak-anak kos nih, bukan cuma anak-anak kos, orang dewasa juga nih makan Indomie 2 bungkus, terus tambah lagi nasi lagi. Itu bagaimana dokter? Itu apakah juga menjadi pemicunya? Iya, bisa jadi sih sebetulnya. Pola hidup yang tidak sehat itu salah satunya menyebabkan resiko diabetes berlipat-lipat. Kalau di kita itu ada dikenal istilah indeks glikemik ya Mbak ya. Jadi makanan-makanan tertentu seberapa besar sih dia bisa memicu peningkatan kadar gula darah. Makanan-makanan karbohidrat kompleks itu seperti yang tadi nasi, tepung itu sebetulnya memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi ya. Jadi sebaiknya sebetulnya dibatasi konsumsinya. Apalagi kalau udah punya faktor resiko yang lain. Faktor risikonya apa tadi? Ada hipertensi, mungkin kurang gerak, kurang olahraga, obesitas, ya banyak ya. Pasien-pasien saya di usia 25-an ke atas itu udah banyak loh Mbak yang masuk dengan obesitas, ada yang masuk dengan dislipidemia ya. Padahal kalau dipikir ya mungkin di usia 25 tahun itu adalah usia-usia produktif yang harusnya mungkin aktivitas fisik yang rutin itu akan mengimbangi proses metabolisme yang jelek di badannya. Tapi ternyata mungkin karena pola makan yang dijaga jelek, pola makan jelek yang dijaga selama bertahun-tahun ya itulah yang akan berimbas buruk di masa depannya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi memang kita harus menjaga pola hidupnya kita ya, Ibu Dokter. Dan iya tadi sudah kita sempat bahas juga mengenai faktor. Yang pertama faktor keturunan itu bisa juga terkena ya. Dan yang kedua nih dokter, ada juga faktor diabetes akibat kehamilan. Nah, akibat kehamilan ini bagaimana itu dokter? Apakah seorang ibu ini sebelum dia hamil dia sudah memiliki riwayat diabetes atau hanya ketika dia hamil saja terkena diabetes? Itu bagaimana dokter? Jadi kita memang mengenal istilah diabetes pada kehamilan ya, Mbak ya. Jadi ada yang namanya diabetes gestasional istilah mediknya. Nah, kapan itu beresiko untuk terjadinya diabetes gestasional? Yang pertama itu kalau ternyata ibu hamilnya di atas usia 25 tahun ya. Itu ternyata jadi faktor resiko. Saya belum terlalu ini untuk penelitian-penelitiannya, nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh. Terus yang kedua, kalau dia punya riwayat keluarga diabetes ya. Terus yang berikutnya dia dengan faktor risiko, misalnya hipertensi, ada gangguan lipid darah, ada obesitas, itu ternyata resikonya berlipat-lipat untuk kejadian diabetes gestasional. Atau pada pasien-pasien yang punya riwayat keluarga, resiko untuk berkembang diabetes gestasional sangat tinggi. Atau mungkin di kehamilan-kehamilan sebelumnya dia pernah menderita diabetes gestasional, pada kehamilan berikutnya resikonya akan lebih besar jadi. Nah, DM gestasional itu adalah salah satu faktor resiko untuk berkembang menjadi diabetes di kemudian hari ya. Iya, seperti itu ya Bu Dokter. Berarti di dunia kedokteran juga dikenal dengan diabetes akibat kehamilan ya. Biasanya sih di usia-usia kehamilan 24 minggu Mbak itu terdeteksi ya. Kalau sebelum 24 minggu bukan diabetes gestasional lagi, mungkin dia sudah memang diabetes mellitus dari awal sebelum dia hamil. Iya, berarti ada juga yang nanti di 24 minggu ya. 24. Bagaimana tuh cara mencegahnya dokter? Itu dia tadi kita harus memperbaiki faktor resiko. Jadi faktor resiko diabetes itu ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi contohnya ya riwayat keluarga, kita kan nggak bisa ya memilih saya harus lahir dari orang tua yang bersih dari diabetes sehat ya. Nah, itu nggak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi itu misalnya ada faktor resiko, hipertensi, obesitas, dislipidemia atau gangguan lemak darah, itu yang bisa kita atur sebetulnya untuk mencegah resiko, untuk menurunkan resiko berkembang menjadi diabetes gestasional kalau misalnya pasiennya dalam posisi ibu yang hamil, gitu. Berarti itu yang harus dijaga. Iya, dengan mengurangi resiko. Resikonya. Dan ada beberapa contoh kasus juga yang ditemui di masyarakat nih dokter. Yang pertama, ada seorang ibu yang mengidap penyakit diabetes ya, mengakibatkan berat badannya itu semakin hari semakin menurun. Namun pola makan dia itu tidak terganggu sama sekali. Tapi berat badannya yang semakin hari semakin menurun. Itu di kasus ini tuh bagaimana dokter?
Jadi penurunan berat badan yang drastis pada pada pasien diabetes itu adalah kondisi yang menunjukkan tidak stabilnya secara metabolik. Mungkin terjadi hiperglikemi yang belum terkoreksi dengan bagus. Ya, pada umumnya sih kalau misalnya pasien diabetes sudah terkontrol bagus diabetesnya, justru malah berat badannya akan cenderung membaik, terkoreksi membaik. Nah, kalau ada gejala tadi itu turun berat badan drastis disertai mungkin gejala banyak minum, banyak haus, banyak buang air kecil, biasanya itu kadang-kadang pasien DM yang sudah lama ya Mbak ya, mungkin sudah dengan pengobatan tapi masih dengan gejala yang sama, itu kemungkinan kita harus review ulang pengobatannya. Jangan sampai mungkin dia udah minum obat segala macam tapi ya kadang-kadang kan pasien, dok saya sudah minum obat nih udah berapa lama tapi kok gula darahnya ini. Nah, itu kan kita harus mencapai target glikemik yang kita harapkan. Target glikemik terjadi, insya Allah komplikasi-komplikasi yang kita tidak harapkan. Komplikasi DM itu paling banyak ternyata gagal ginjal, Mbak, gangguan jantung, itu hati-hati ya. Nah, itu dia. Selama kita bisa menjaga kadar gula darahnya terkontrol di range yang kita harapkan, dan faktor-faktor resiko yang lain, obesitas, hipertensi, lipidnya bisa terkontrol bagus, insya Allah mungkin akan lebih jauh kita untuk dapat terjadinya komplikasi diabetes yang lebih lanjut. Oh, seperti itu ya Bu Dokter. Berarti penyakit diabetes ini juga memicu munculnya penyakit-penyakit lain yang bisa terjadi ya dalam tubuhnya kita, Dokter. Seperti tadi ada ginjal ya. Ginjal, dan bagaimana nih Dokter cara penanganan ketika seseorang pengidap diabetes yang sama seperti yang Dokter sampaikan tadi, ketika dia sudah minum obat banyak tapi gula darahnya tetap begitu saja bermasalah begitu. Dan akhirnya sudah lari penyakitnya ke ginjal. Dan itu bagaimana cara penanganannya? Apakah ada cara lain untuk mengobatinya itu, Dokter? Jadi seperti ini ya Mbak ya, diabetes itu komplikasi, ada yang sifatnya jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang itu ya salah satunya penyakit ginjal, penyakit jantung. Kadang-kadang kan banyak yang juga datang ke kita, Mbak, dok saya tidak mau minum obat dok, nanti ginjal saya rusak. Saya selalu sampaikan obat diabetes itu tidak ada yang merusak ginjal. Yang merusak ginjal kita sebetulnya itu adalah kondisi hiperglikemia yang terjadi di dalam tubuh. Ya, jadi gula darah tinggi itu akan merusak sel-sel ginjal, sel-sel jantung, itulah nanti yang akan terkomplikasi ke gagal ginjal, gagal jantung. Ya, kalau misalnya pasien udah minum sekian macam obat, tapi gula darah tidak terkontrol, itulah pentingnya kita kontrol ke dokter sebetulnya. Kalau tidak tercapai target glukosa yang kita harapkan, ya kita harus review ulang pengobatannya. Mungkin sudah tidak respon dengan pengobatan obat diabetes yang sifatnya obat minum ya. Ya, kalau dalam kondisi seperti itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk beralih ke insulin. Ya. Berarti ada cara lain ya beralih ke insulin. Nah, kalau pengobatan insulin itu seperti apa itu, Dokter? Jadi insulin itu biasanya kita berikan pada pasien-pasien diabetes yang mungkin kita sudah coba kombinasi dengan obat-obat oral. Tapi yang jangan lupa, kita harus ingat pilar pengobatan tetap yang awal tadi. Modifikasi lifestyle-nya, dietnya harus diatur, olahraganya harus diatur. Diet, olahraga tidak terkontrol, kita pindah ke obat-obatan. Ya, obat-obatan bisa kombinasi sampai 3 macam obat diabetes dengan prinsip atau titik tangkap kerja yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita sudah pakai sampai 3 macam obat, ternyata belum terkontrol bagus gula darah, mungkin waktu itulah kita punya pilihan untuk pindah ke insulin. Sebetulnya dari semua obat diabetes itu adalah insulin yang paling bagus untuk mengontrol gula darah. Cuman kan pada saat kita tawarkan insulin ke pasien, pasti selalu pertanyaan gini, dok saya nggak ini kah? Saya tidak ketergantungan ya. Selalu begitu kan pernyataannya mereka. Jadi saya selalu sampaikan diabetes, insulin itu bukan ketergantungan, kebutuhan. Yang terjadi di pasien diabetes adalah yang pertama kerusakan sel pankreas, itu yang memproduksi insulin di badannya kita. Pada saat insulin tidak terproduksi bagus, maka tinggilah gula darah. Nah, kalau organ yang memproduksi insulin sudah tidak bisa bekerja maksimal, otomatis kita harus suplementasi dari luar. Itulah yang dalam bentuk insulin injeksi ya. Ya, itu kan orang takutnya gara-gara disuntik-suntik ya. Padahal kalau pasien-pasien kami yang kita cobakan insulin, begitu 1 kali 2 kali mereka pakai,
Ya paling balik lagi ke kita, ternyata begitu jipale, nah saya pakai Iya. bahasanya pasien kayak gitu. Ternyata sesederhana itu sebetulnya memakai insulin. Jadi ya mungkin mereka bariernya itu pada saat orang cerita, kamu kalau pakai insulin harus seumur hidup. Padahal ya memang sebetulnya untuk mengontrol gula darah yang bagus dengan minimal efek samping itu sebaiknya pakai insulin. Ya. Oh ya, berarti insulin ini juga meminimalisir efek samping ya. Iya. Dan itu bagaimana dokter? Ada jam-jam tertentu dia untuk menyuntikan insulin itu, dokter? Jadi sebetulnya begini Mbak, ada kondisi-kondisi di mana beberapa obat itu sudah kita tidak bisa berikan pada pasien-pasien diabetes, maka pilihan akhirnya adalah insulin. Kondisi apa? Pasien kita diabetes, DM lama, sudah tidak terkontrol, sudah muncul komplikasi, misalnya ginjalnya bermasalah, ya kita harus pindah ke insulin. Atau dia dengan gangguan, misalnya ada gangguan liver yang berat, kita harus pindah ke insulin. Pasien yang sementara ada infeksi yang berat, itu sebaiknya kita harus pindah ke insulin. Kenapa? Karena kita harus mencapai kontrol gula darah yang bagus. Ya, kalau kontrol gula darah yang tidak bagus, ya pasti komplikasinya akan kemana-mana. Ke infeksi di kaki paling sering, ke ginjal paling sering. Ya. Iya, seperti itu ya Ibu Dokter ya. Ibu Dokter sampaikan tadi infeksi di kaki. Nah, ada satu contoh kasus juga nih. Seseorang yang kena penyakit diabetes itu bisa saja diamputasi atau biasanya lukanya yang tidak sembuh-sembuh ya, lukanya yang tidak sembuh-sembuh dan akhirnya diamputasi. Itu bagaimana sih dokter untuk kasus yang itu? Ya. Sebetulnya pilihan untuk ke tindakan amputasi itu tergantung kasus per kasus ya. Kalau pasien masuk, ini kan ada grading sebetulnya Mbak yang kita pakai untuk pengkategorian luka karena diabetes, grade 1, 2, 3 sampai 5. Grade 5 itu biasanya infeksinya sudah menyebar ya. Di posisi grade yang 5 itu ya paling banyak sih dokter kayak kami penyakit dalam biasanya sering konsul ke teman-teman ortopedi ya, bedah tulang atau bedah umum ya. Di grading yang 5 yang di mana resiko untuk penyebaran infeksi lebih luas akan semakin besar ya, biasanya mungkin dengan persetujuan keluarga biasanya dokter ortopedinya akan bilang kita amputasi ya Bu ya, supaya infeksinya tidak menyebar kemana-mana. Karena kalau kita tidak tangani fokus infeksinya, infeksi akan menyebar ya, akan ke seluruh tubuh ya, akibatnya akan fatal ke pasien. Bisa terjadi infeksi yang berat yang mengancam nyawa. Ya. Iya seperti itu. Berarti amputasi ini dilakukan hanya untuk mengkat bakteri yang mungkin saja akan menyebar ya, dan akan menjadi lebih tinggi lagi penyakitnya. Betul, seperti itu. Jadi kalau pasien-pasiennya datang mungkin dengan grading infeksi yang ringan ya mungkin tidak harus sampai ke amputasi ya Mbak ya. Oh ya, berarti kalau yang masih ringan nih dokter? Iya, bisa dibersihkan, mungkin dirawat luka bayam nggak harus ke amputasi ya. Kebanyakan yang datang ke kita itu udah yang mungkin dia rawat-rawat sendiri di rumah, entah udah dikasih ramuan apa. Ya, dan itu kan beresiko memperparah kondisi infeksinya. Apakah ada obat khusus untuk luka yang dialami penderita diabetes, dokter? Jadi sebetulnya pengobatan khusus itu untuk luka itu yang pertama tetap harus bagaimana caranya mengontrol gula darah dengan bagus, karena itu pilarnya. Paling utama ya, mengontrol gula darah. Kalau gula darah tidak kontrol, infeksi akan susah terkontrol. Jadi itu yang pertama, kontrol gula darah baik-baik. Untuk pengobatan sih sebetulnya kalau di grading awal kita bersihkan luka dengan cara-cara yang penting, pakai air hangat, yang penting jangan air mendidih ya. Kadang-kadang saya dapat pasien udah, oh ini lukanya kenapa tambah lebar? Oh habis dicuci air panas, ya ampun. Padahal kan sebetulnya nggak boleh ya. Ya ada teknik mencuci luka yang sebetulnya kita di Palu ini malah kalau nggak salah ada ya. Teman-teman dari bagian perawatan luka ya mungkin bisa dipanggil untuk bantu bersihkan luka, atau teman-teman di puskesmas banyak. Jangan ambil inisiatif untuk rawat sendiri karena ada teknik-teknik perawatan luka terutama untuk pasien diabetes. Berarti diabetes ini walaupun dia tergolong penyakit yang serius, dia juga bisa ditangani ya dokter ya. Iya, dan dokter nih silakan memberikan kesimpulan atau pesan-pesan untuk pemirsa di rumah yang mungkin mengidap penyakit diabetes atau yang
jaga-jaga nih supaya tidak terkena penyakit diabetes? Silakan dokter. Oke, terima kasih ya. Diabetes itu buat kami terutama dokter Iya. penyakit dalam itu sebetulnya beban yang berat ya. Saya sempat bahas tadi di awal, kasus diabetes itu makin kesini makin meningkat, Mbak Iya. ya. Indonesia urutan ke-6 seluruh dunia untuk kejadian diabetes. Iya. Dan katanya data di 2045 kita akan mengalami peningkatan kasus sampai 65%. Wow. Jadi pesan untuk teman-teman yang punya riwayat keluarga, ada faktor resiko diabetes, jangan malu-malu ya. Jangan diabetes itu bukan penyakit yang bisa dipandang sebelah mata, Mbak. Karena komplikasinya bisa banyak hal, mengancam nyawa, bisa mempengaruhi kualitas hidupnya kita. Jadi ya memang harus hati-hati. Dan ingat, diabetes tidak bisa sembuh. Diabetes hanya bisa dikontrol dengan pengaturan pola makan yang baik, kemudian dengan kalau memang dibutuhkan dengan pengobatan, obat-obat, harus ke dokter untuk evaluasi, ya. Dan untuk tata laksana lebih lanjut, itu aja mungkin dari saya. Iya, begitu ya dokter. Pemirsa yang ada di rumah, berarti penyakit diabetes ini bisa kita kontrol ya, bisa kita kontrol dengan mungkin menjaga pola hidupnya kita, juga dengan pola hidup sehat ya, olahraga yang teratur. Iya, pemirsa, sekian jauh perbincangan kita hari ini. Tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran atau pengetahuan-pengetahuan yang baru untuk kita, dan tentunya kami berharap semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah, dan pengingat juga bagi kita untuk tetap selalu menjaga kesehatan kita, terlebih kesehatan gula darah kita ya. Dan pada pada hari ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Masna yang sudah boleh berkesempatan hadir malam hari ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk sharing-sharingnya Ibu. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi. Ya, baik pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Solusi Menuju Sehat lainnya. Saya Luz Clarita Deborah Sidaling pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.